Boleh yang duluan dipanggil masuk, yang punya nomor kontak. Halo, suara saya kedengaran di sana? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Ya, bisa berkurang lagi. Jadi sekarang 84 ya. Mungkin terkendala. Oke, kalau misalnya kita tunggu 1 menit lagi, kalau belum masuk, tolong kalian yang sampaikan ke mereka yang tidak hadir hari ini untuk kontrak kuliah, supaya mereka juga bersama kalian ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena ini adalah kuliah perdana kita, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Murdiawati Kamarudin, yang kebetulan diberi tanggung jawab untuk memegang mata kuliah parasitologi 2 untuk kelas B. Nah, berarti kalian semester 3 ya? Berarti sudah bergabung selama 1 tahun di Unimus ya. Baik, izin juga saya tidak menampilkan kamera karena signal saya juga di rumah tidak lagi unstable, lagi tidak seimbang ya. Jadi untuk supaya tidak terputus, saya tutup kameranya. Oke. Nah, kita mulai mata kuliah ini dengan kontrak kuliah. Izinkan saya untuk share
PPT saya. Oke, apakah di sana terlihat? Lihat, Bu. Artinya ada parasitologi 1 ya? Iya, Bu. Ada, sudah pernah, kalian sudah lulus kan? Karena sudah Ya. kita mengambil parasitologi 2, berarti sudah lulus parasitologi 1-nya. Berarti saya percaya ya. Nah, sekarang kita ke kontrak kuliah terlebih dahulu. Saya slide. Oke. Nah, mata kuliah ini adalah parasitologi 2 dengan kode mata kuliah BA2092. Semester 3, harusnya semester 3, maaf bukan semester 3. Kemudian beban kreditnya adalah 1 SKS teori, ya. Tim dosennya itu saya sendiri untuk kelas B, kemudian Dr. Hadi Wartomo di kelas A. Nah, alokasi waktunya kita bertemu di room Zoom ini hanya 50 menit. Ya, itu sebagai tatap muka, pengganti tatap muka di kelas. Nah, 60 menit lainnya diberikan kepada kalian untuk mengerjakan tugas mandiri. Ya. Kemudian sisa 60 menit yang lain struktur. Nah, ini tugas-tugas ini tergantung dari dosen. Apakah memberikan langsung pada saat perkuliahan atau ada tugas mandiri di rumah. Ya, tergantung. Jadi supaya tidak monoton, mungkin ya deskripsi materi ini akan diberikan untuk tentang parasit hanya masuk dalam film. Nah, yang masuk film protozoa apa saja, yaitu kelas Rhizopoda, kelas Flagellata, Sporozoa, dan Ciliata. Nah, cakupan parasitologi ini meliputi taksonomi, jadi mempelajari taksonominya, mempelajari morfologinya, siklus hidup, dan epidemiologi penyakit yang ditimbulkan oleh parasit tersebut. Nah, sampai sini paham ya maksudnya, maksud mata kuliah yang kita akan pelajari ini? Paham. Ya, insya Allah. Untuk metode penilaian, kami mempunyai pembobotan untuk menilai kalian, yaitu pembagiannya 15% untuk masing-masing kehadiran, tutorial, penugasan individu. Jadi yang tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa setiap penugasan yang diberikan ke mahasiswa itu ada nilai poin untuk menilai kalian. Ya, jadi itu 15% dari 100% pembobotan. Jadi setiap tugas perlu kalian perhatikan dan dikirim sebelum deadline-nya. Ya. Nah, ada seminar. Seminar ini nanti bagaimana tekniknya supaya bisa tercapai ya. Nanti akan disampaikan oleh dosen. Kemudian ujian tengah semester itu bobotnya 20%. UAS 25%. Ya. Bagaimana mau melihat pembobotan ini? Kita aplikasikan pada tabel ini. Bentar. Ya. Nah, dari pembobotan tadi
kita lihat ya. Misalnya contoh, ini adalah mahasiswa bernama MIT. Dia hadir hanya 10 kali dalam tatap muka di Zoom ya. Nah, berarti kalau dikalikan dengan 15%, berarti nilainya cuma 71 dari kehadiran. Ya, ini akan dijumlahkan dengan nilai yang lain sehingga mempengaruhi nilai akhir. Nilai akhirnya B. Bisa saja karena dari kehadiran yang kurang atau aktivitas itu artinya tutorial dan ini kami akan melihat keaktifan kalian, bertanya atau menjawab keaktifan. Jadi kami bisa masukkan di kolom ini ya. Kalau misalnya tidak ada seminar, kami bisa masukkan nilai keaktifan kalian di kolom seminar atau di kolom yang tutorial. Nah, untuk tugas, biasanya kami memberikan 3 atau 4 tugas individu. Nah, di kolomnya ini, ya, jadi kalau kurang atau lewat deadline-nya masa waktu penyerahan tugas, itu dianggap tidak mengirim, artinya batal, bisa 0 ya. Jadi kirimlah tugas sebelum deadline habis ya, karena deadline itu kadang-kadang signal terganggu atau ada saja masalah sehingga tugas tidak sampai dosen. Nah, ini akan terlihat di email tersebut bahwa tanggal jam sekian mengirim, berarti apakah dia tepat waktu atau kurang waktu atau lebih waktu. Gitu. Jadi kalau lebih berarti tidak diterima. Artinya lebih itu lewat deadline-nya. Sampai sini paham maksud saya? Terlalu cepat ya? Paham, Ibu. Ya, paham ya. Nah, saya lanjutkan. Untuk nilai UTS-nya tadi 20%, jika kalian dapat UTS, begitupun nilai UAS-nya. Finalnya kita kalikan dengan 25%. Kemudian jumlah dari 15% kehadiran, dari tutorial, ini keaktifan masuk keaktifannya, tugas, UTS, dan UAS akan menghasilkan nilai akhir. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Belum ada, Ibu. Tidak ada ya? Belum ada ya? Iya, Bu. Kita lanjut. Nah, kriteria penilaian kenapa dapat A, A, B, 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 C, dan seterusnya, itu dari range yang ada di sini, kolom terakhir. Nah, kalau nilai kalian berada di antara range 80 sampai 100, itu sudah masuk A, ya. Tetapi kalau nilainya di bawah tersebut, misalnya 7, bedanya cuma 0,11, itu masuk di AB. Jadi kalau ini range ini sebagai pegangan buat kalian, jika ada salah memberikan nilai, ada dosen yang salah memberikan nilai, misalnya harusnya A, tetapi ditulis AB, kalian bisa komplain ya dengan berdasarkan range penilaian ini. Oke. Nah, jadwal kuliah kita adalah hari Selasa. Sekarang hari ini Selasa sampai tanggal 28, Selasa tanggal 14 September sampai dengan tanggal 28 apa ini? November kali ya. Oktober ke November ya. Nah, kemudian UAS-nya ini adalah Januari. Ya. Nah, di sini di tanggal ini ada tanggal yang tanggal merah. Artinya tanggal tersebut akan diganti ke hari berikutnya. Ya. Hari berikutnya itu sebelum masuk UAS atau sebelum masuk UTS. Jadi jangan khawatir, insya Allah dosennya bisa memberikan materi kuliah dengan tepat schedule ya, sesuai schedule-nya. Oke. Pun perkuliahan
kita itu alokasi waktunya sudah. Nah, ini untuk saat bertemu satu kali tatap muka atau lewat Zoom, itu kami menggunakan 35 menit untuk penyampaian materi, kemudian question and answer atau diskusinya itu 10 menit. Untuk penugasan 5 menit, kemudian totalnya adalah 50 menit ya. Benar ya? Tidak korupsi waktu kan? Oke. Sekarang kita masuk ke materi pertama. Materi pertama tentang konsep parasitologi. Nah, kalian karena sudah semester 3, pasti sudah mengetahui dasar-dasar dari parasitologi ini. Nah, karena kalian sudah mengetahuinya, saya memberikan tugas awal. Silakan kalian screenshot ini, table untuk mengisi 5 mikroorganisme dan mikroorganisme yang merugikan. Diisi masing-masing 5 kolom, masing-masing 5 pada kolom yang telah ditentukan. Silakan di screenshot, kemudian boleh menggunakan laptop untuk mengetik tugasnya. Kemudian nanti saya panggil namanya siapa yang mau screenshot dan menampilkan tugasnya tersebut ya. Paham maksudnya? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Ya, silakan di screenshot karena saya akan mematikan PowerPoint ini untuk digantikan dengan PowerPoint. Siapa hostnya ya? Nanti hostnya bisa apa maksud saya? Kalau mahasiswa yang ditunjuk namanya, dia yang harus screenshot kan? Itu hostnya yang bertanggung jawab untuk melimpahkan ke mahasiswa tersebut ya. Iya. Ya, sudah di screenshot, maksudnya sudah difoto kan? Jadi saya stop share. Sudah. Ya, silakan dikerja dalam waktu 3 menit. Berarti jam 10:23. Silakan. Ibu izin masuk. Ya. Tadi Monggo. kan disuruh mencari 5 mikroorganisme menguntungkan dan merugikan. Iya. Nah, itu nulisnya di mana ya, Bu? Kenapa? Ulangi dulu, Mbak, Mas. Tadi kan Ibu ngasih tugas buat mencari 5 Iya. mikroorganisme menguntungkan dan merugikan. Iya. Nah, itu di masing-masing jawaban itu ditulis di mana ya, Bu? Bisa ditulis di kertas, bisa diketik di Word, nanti di-share kalau pas namanya disebutkan. Oke, baik Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya.
Oke, waktunya sudah habis. Waktunya sudah selesai. Nah, sekarang saya menyebut nama yang akan men-screen, yang akan men-share hasil kerjanya ya. Mbak Silma Lutfiana. Silma Lutfiana ada? Iya, ada, Bu. Ya, silakan di-share hasil kerjaannya. Jadi saya langsung mulai ya. Baru dapat Ya, silakan Mbak. baru dapat 3 yang mikroorganisme menguntungkan. Bisa di-share, di foto dulu, kemudian ini pakai laptop apa pakai handphone? Ini pakai handphone, Bu. Pakai handphone. Silakan. Yang pertama, Lactobacillus acidophilus, yaitu untuk mengontrol kolesterol jahat. Ya. Rhamnosus untuk mengatasi diare. Sebentar. Bacillus coagulans untuk mengatasi saluran cerna. Mbak Silma tadi nomor 1 Lactobacillus ya? Iya. Ya, silakan ditulis tugas berikutnya. Lactobacillus itu mekanisme menghentikan kolesterol bagaimana? Bu, maaf. Putus-putus. Putus-putus. Tadi menyebutkan Lactobacillus dapat mencegah kolesterol kan? Iya. Ya. Bisa dituliskan prosedur mekanismenya, nanti dikirim. Siap, Bu. Mbak Silma mengirim ke email saya mekanisme Lactobacillus bisa mencegah kolesterol. Oke. Yang terakhir adalah Mbak Inu Febrianti. Unifa dan enggak? Tidak ada. Mas Lintang. Iya Ibu, ada ya Unifa ada. Mbak Unifa ya, silakan disebutkan satu bakteri yang merugikan. Sorry, bukan bakteri, mikroorganisme ya, jadi umum ya. Entah mau parasit, bakteri, virus, ya monggo saja. Apakah Mbak Unifa masih di sana? Ya Ibu, ini sinyalnya putus-putus Ibu. Nah, kalau begitu bisa ditulis di chat. Oh iya Bu, ya siap. Benar, Cepat benar. ya, boleh cepat ya. Nah. Oke.
Yang itu ya Ibu, mikroorganisme yang merugikan. Yang merugikan, ya. Silakan sambil saya men-share screen saya juga. Oke. Sambil menunggu Mbak Unifa di chat room, kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita masuk ke bagaimana hubungan parasit dan host. Host itu apa sebenarnya host itu? Host itu adalah inang atau tuan rumah, ya, itu adalah host ya. Nah, kalau kita melihat hubungan parasit dan host, kita lihat dulu arti apa sih itu parasit. Parasit itu merupakan organisme yang hidupnya menumpang dalam hal mengambil dan kebutuhan lainnya dari makhluk hidup lain. Nah, organisme yang ditumpanginya itu atau yang mendukung parasit tersebut itu yang disebut dengan host atau inang atau tuan rumah. Nah, ada istilah parasitisme. Parasitisme itu merupakan hubungan antara satu organisme dengan organisme lain untuk kelangsungan hidupnya, mana salah satu organisme dirugikan oleh organisme lainnya. Itu istilahnya parasitisme. Ya. Nah, ada yang disebut parasitologi medis. Nah, ada pula parasitologi medis. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua organisme parasit pada manusia. Jadi pada manusia ya, ingat bukan pada hewan lain. Nanti itu lain lagi ceritanya ya, lain lagi istilahnya. Nah, apa saja parasit apa saja yang masuk dalam parasitologi medis ini? Nah, kita lihat ada protozoa, ada cacing, dan beberapa arthropoda. Dalam parasitologi 2 ini, kita akan fokus pada filum protozoa saja. Ya. Nah, dalam konsep parasitologi medis, setiap parasit penting untuk kita ketahui morfologinya, dari kemudian distribusi geografisnya, bagaimana dia menginfeksi host, kemudian bagaimana siklus hidupnya, terus host dan parasit apakah menguntungkan atau merugikan, ya, karena ada juga parasit yang tidak merugikan manusia, ada. Nanti kita lihat ya. Nah, selain itu juga yang harus kita ketahui adalah dan manifestasi klinis infeksi. Nah, ini akan berguna bagi para analis untuk mengetahui bagaimana diagnosis dari manusia yang terpapar oleh parasit. Kemudian dari diagnosis kita bisa mengetahui bagaimana pengobatannya, bagaimana tindakan untuk mengendalikan infeksi tersebut. Ya, jadi itu yang harus kita ketahui. Nah, mari kita membahas satu persatu. Semoga waktunya cukup. Pertama kita menuju ke morfologi parasit dulu. Nah,
sebelum ini itu apa sih sebenarnya? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, saya Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Aulia Nurzahra. Aulia siapa? Aulia Nurzahra. Ya, silakan Aulia. Izin menjawab, Ibu. Menurut saya morfologi itu adalah bagian tubuh parasit. Bagian tubuh yang nampak atau yang tidak nampak? Bagian tubuh yang tampak. Nampak. Nah, karena ada bagian tubuh yang tidak nampak, namanya anatomi. Iya, Ibu. Berarti morfologi adalah bagian yang nampak yang nampak pada tubuh sesuatu gitu ya. Jadi kalau misalnya morfologi parasit, yaitu bagian tubuh yang nampak dari parasit tersebut. Seperti apa? Seperti ukurannya, itu nampak kan? Bentuknya, warna, dan posisi organel yang berbeda. Dan jadi organel parasit itu dalam perkembangannya sebenarnya sama dengan makhluk yang di ukurannya atau posisi organel berubah-ubah sesuai dengan organel ini bisa kecil pada tahap perkembangannya masih dalam bentuk misalnya dalam bentuk spora atau dalam bentuk yang lainnya. Jadi organelnya berbeda-beda. Nah, hal ini penting kita ketahui dalam mendiagnosis. Dalam mendiagnosis seseorang, organel tersebut sudah dalam perkembangan tahap lanjut yang bisa langsung diberikan obat atau tidak. Nah, itu pentingnya kita mengetahui morfologi tersebut. Nah, contohnya ada Entamuba histolytica dan Entamuba coli. Ini beda dalam tahap pengembangan dia menginfeksi host. Pada Entamuba histolytica, pada tahap pengembangannya, pada tahap dia menginfeksi para, itu pada tahap pengembangan apa. Nah, Entamuba coli juga itu akan beda-beda. Ya, seperti itu. Nah, tidak kelihatan ya, distribusi parasit. Yang kedua adalah distribusi parasitnya. Beberapa dari parasit itu banyak ditemukan di daerah tropis. Artinya, tropis itu artinya daerah yang panas. Nah, Indonesia salah satunya adalah daerah tropis. Dan yang terkenalnya dan penyebab malaria. Dan juga ini sangat di dunia itu di WHO Indonesia salah satu negara yang sangat takuti malarianya ya, terutama Papua. Nah, distribusi parasit ini tergantung pada spesifitas hostnya. Misalnya ada parasit yang suka tinggal di manusia saja, pilih-pilih juga. Kemudian ada yang ya, jadi itu hostnya. Nah, kalau manusia hostnya, berarti kita bisa tangani karena manusia tidak seliar makhluk lain. Kalau misalnya hostnya kelelawar atau burung yang lain, itu sangat sulit untuk ditanggulangi. Ya, tetapi kita berbicara tentang host manusia karena ini terkait dengan parasitologi medis. Kemudian distribusi parasit yang lain yang bisa kita ketahui adalah kebiasaan makan. Ada manusia yang suka makan daging atau sayur mentah. Nah, contohnya di Jepang. Di Jepang itu ada sushi. Sushi itu pada umumnya tidak dimasak. Nah, sushi yang mereka makan kadang daging dan ikan.
Kita tahu kalau di daging itu ada cacing yang suka sapi atau babi. Nah, ini dikhawatirkan mereka bisa mengkonsumsi daging sekalian mengkonsumsi. Tetapi pintarnya manusia, orang Jepang khususnya, yang mereka mencampurkan daging mentah tersebut dengan cairan atau seperti saus, kalau kita saus, tapi mereka beda ininya, beda materialnya, sehingga hewan-hewan yang ada pada daging mentah tersebut bisa mati, ya. Nah, itu ada khusus campurannya, terinfeksi dengan parasit. Nah, ketiga, kemudahan parasit tersebut melarikan diri dari host. Ada yang bisa dari host lewat urin atau lewat feses. Tetapi ada pula parasit yang hanya membutuhkan atau dia butuh cairan tubuh pada manusia yang membantunya untuk berdistribusi, seperti itu ya. Nah, di antara dari perantara untuk keluarnya si parasit ini, maka yang parasit yang keluar lewat urin atau feses ini lebih mudah berdistribusi karena lebih mudah dikeluarkan dari tubuhnya, gitu ya. Nah, keempat adalah kondisi lingkungan. Nah, yang mendukung kelangsungan hidup di luar tubuh host itu adalah suhu, keberadaan air, kelembaban, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, adanya host yang sesuai. Parasit memerlukan host perantara atau vektor, itu penularannya lebih luas. Kenapa? Karena tidak ada vektornya. Jadi tanpa vektor dia bisa bebas untuk bersosialisasi dengan lingkungan lain, misalnya ya, seperti itu. Artinya si parasit ini tidak tergantung pada host dan bisa menyebar ke tempat yang lain. Nah, siklus hidup parasit, sebelum ini kita harus tahu dulu siklus hidup itu merupakan rute atau jalan yang dilalui oleh parasit atau mekanisme di mana parasit itu masuk ke dalam host, kemudian di dalam host dia berbuat sesuatu sampai si parasit ini keluar lagi ke lingkungan. Nah, dan parasit yang dapat melibatkan satu host atau lebih ini maksudnya apa ini? Sebentar. Suatu parasit yang dapat melibatkan satu host atau lebih dapat melibatkan intermediate host. Jadi dia menggunakan host intermediate atau host perantara antara satu host ke host yang lainnya. Nah, siklus hidup parasit ini ada dua fase, yaitu fase di dalam tubuh dan fase di luar tubuh manusia. Kalau ada juga parasit yang jika berada di luar tubuh manusia, dia membungkus dirinya dengan kista. Kemudian kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia lewat makanan atau tangan manusia itu sendiri, dia akan membuka kistanya dan berkembang di dalam tubuh manusia. Itu yang disebut dengan fase di dalam tubuh. Nah, siklus hidup parasit di dalam tubuh memberikan informasi tentang gejala dan kelainan akibat infeksi parasit tersebut. Dan ini juga bisa memberikan informasi kepada kita kira-kira pemilihan obat yang tepat supaya menyembuhkan atau menghilangkan infeksi yang ada yang menyerang host tersebut, ya. Kalau siklus parasit di luar tubuh, dia memberikan informasi penting yang terkait dengan epidemiologi, pencegahan, dan pengendalian. Nah,
ini yang menarik karena host dan parasit itu biasanya hidup berdampingan. Artinya ada parasit yang tidak memperburuk keadaan host. Host menerima apa sama. Nah, ini yang menarik ya. Tetapi ingat, host juga harus memperkuat dirinya dengan sistem imun. Begitu host lemah, sistem imunnya, nah parasit tadinya tenang saja manusia bisa menyebabkan masalah pada manusia tersebut. Kita lihat hubungan itu ada yang disebut dengan carrier. Carrier ini artinya si host atau si manusianya membawa parasit di dalam tubuhnya, tetapi tidak memberikan kesukaran atau tidak memberikan masalah di dalam tubuh. Jadi mereka seimbang, ya. Tetapi dia membawa parasit. Kemudian yang kedua adalah keadaan penyakit yang terjadi akibat adanya resistensi host yang rendah. Yang tadi yang saya katakan, kalau manusia atau host di mana parasit ada, sistem imunnya rendah. Nah, ini bisa menyebabkan fatal bagi si host tersebut. Kemudian yang ketiga, terjadinya penghancuran parasit, di mana sistem imun pada host itu tinggi dan betul-betul aktif, dia akan bisa menghancurkan parasit yang hidup bersama si host tersebut. Gitu ya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium, untuk memeriksa parasit yang ada pada host itu butuh penegakan diagnosis. Nah, spesimen yang dipilih untuk diagnosis lab yang berupa hapusan darah, kemudian feses, urin, sputum, biopsi, cairan uretra atau vagina, tergantung pada parasit penyebabnya. Nah, khusus feses ini saat ini banyak diteliti karena feses kita ketahui dari usus kan. Nah, di usus sendiri banyak mikroorganisme selain parasit. Ada mikrobiota usus. Nah, mikrobiota usus ada di dalam usus tersebut. Nah, ini pekerjaan kita sebagai diagnosis ya, mendiagnosis suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit jika di feses tersebut didapatkannya banyak beribu-ribu mikroorganisme. Nah, ini tugas kita ya. Nanti kita akan mempelajari ini lebih dalam jika diberikan kesempatan ya. Ini yang disebut dengan mikrobiom manusia. Nah, pencegahan atau preventif, tindakan yang kita harus lakukan untuk memutus rantai siklus penularan atau untuk memberantas parasit ini, pertama adalah mengurangi sumber infeksinya. Kemudian yang kontrolasi maupun yang ketiga adalah pembuangan limbah yang tepat. Dan yang keempat, penggunaan insektisida dan bahan kimia digunakan untuk mengendalikan populasi vektor. Ini khusus pada nyamuk. Kemudian pakaian pelindung yang mencegah vektor hingga di permukaan tubuh. Ini juga berhubungan dengan parasit pada nyamuk. Kebersihan pribadi yang baik dan menghindari praktek seksual yang tidak aman. Ini penyakit parasit yang interseksual. Nah,
Untuk klasifikasi parasitologi nanti kita bertemu di pertemuan kedua. Jadi yang diterangkan sudahan ini, adakah yang mau bertanya sampai slide ini? Ibu izin bertanya. Silakan, siapa namanya? Ya, terima kasih. Nama saya Adelia Langago. Jadi kan tadi membahas Mohon Mbak maaf, bisa diulangi? Nama Adelia Langago, Ibu. Adelia. Adelia. Ya, Silakan. ya terima kasih Ibu. Izin bertanya. Jadi kan membahas tentang mikroorganisme. Nah, di sini mikroorganisme ada dua, yang menguntungkan sama yang merugikan. Nah, apa sih yang menyebabkan sampai mikroorganisme ini menguntungkan gitu? Jadi kan ada beberapa contoh, Lactobacillus itu kan ada yang menguntungkan. Nah, apa sih yang menyebabkan sampai mikroorganisme ini menguntungkan seperti itu? Sebaliknya dengan yang mikroorganisme merugikan, Ibu. Terima kasih. Ya, Mbak, sama-sama Mbak Adelia, ini pertanyaan yang bagus, dan memang ini untuk menjawabnya kita harus terjun ke mikrobiota ya, atau mikrobiom tadi yang saya terangkan tadi, yang saya terangkan, saya singgung sedikit tadi ya. Mengapa Lactobacillus itu menguntungkan? Di lain pihak ada mikroorganisme yang merugikan. Nah, Lactobacillus adalah salah satu bakteri yang manusia. Mengapa? Karena Lactobacillus ini memproduksi metabolit sekunder dari hasil memakan sisa-sisa di perut kita, kemudian diproduksinya menjadi metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini yang disebut dengan short chain, saya lupa di belakangnya apa, tetapi ini metabolit sekunder ini penting untuk pergerakan untuk menggerakkan enzim-enzim yang nantinya akan berguna dalam pergerakan neuron kita, gitu ya. Selain neuron, short chain enzim ini juga bisa mempertahankan sistem kepadatan sel pada intestin, pada usus kita. Jadi dia sebagai proteksi. Nah, selain proteksi, dia bisa melenturkan lipid atau kolesterol yang tadi disebutkan oleh Isma ya kalau tidak salah. Itu salah satunya adalah menurunkan atau melenturkan kekenyalan dari si lipid dan kolesterol. Itu salah satunya. Jadi banyak fungsi dari metabolit sekunder yang dihasilkan dari organisme yang menguntungkan, salah satunya Lactobacillus. Sehingga jika kita mengalami suatu masalah dalam hal pencernaan, misalnya ya, itu oleh dokter kita disarankan untuk meminum yang yogurt yang sumbernya dari Lactobacillus, Yakult ya, Yakult. Yakult ya itu. Yakult ya, contohnya itu mengandung Bacillus. Nah, itu bagus untuk melancarkan pencernaan supaya feses kita bisa keluar gitu. Karena hanya bakteri yang bisa menghasilkan metabolit sekunder tadi. Setelah itu, sekarang ada orang mengalami karena neuronnya atau tulangnya itu dengan memakan atau feses ya yang memperagaman mikrobiota ususnya yang lebih banyak menguntungkan dibanding yang merugikan. Itu sudah dicobakan di Jepang. Karena jijik, beberapa golongan tidak tersebut, dan beberapa disarankan tersebut seperti itu. Ya, Mbak Adelia.
Baik Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, saya Ya, izin bertanya. apa namanya? Karena saya menilai orangnya sebagai Oke, baik Bu. namanya. Nama saya Pelik Effendi, Bu. NIM G1C kos ya itu Bu. Jadi gugup Bu saya Bu. Oke, silakan. Oke Bu, saya ingin bertanya kan gitu tadi Bu Mudia khusus itu banyak bakteri dan parasit. Apakah bakteri dan parasit di dalam tubuh atau usus itu akan bersaing dalam proses pengambilan makanan dan nutrisi? Nah, jika kalau memang mereka bersaing, pasti kan ada salah satu bakteri atau parasit di dalam tubuh itu yang akan pastinya yang akan kalah gitu, Bu. Apakah memang benar ada yang bersaing gitu dalam tubuh? Ya, sama-sama. Ini pertanyaan bagus juga. Jadi kita diajak untuk menghayalkan bahwa di dalam, memang seperti itu ya, di dalam usus kita itu seperti kehidupan di dunia nyata kita. Artinya apa yang ada di dunia nyata kita dengan dunia pekerjaan, pendidikan, di dalam usus itu seperti itu, artinya mereka juga mempunyai aktivitas mengeluarkan metabolit sekunder, aktivitas mengabsorpsi zat-zat makanan yang kita makan, dan yang beraktivitas yang lain-lainnya. Yaitu seperti miniatur kehidupan kita, ya seperti itu. Nah, apakah kita kembali ke pertanyaan Mas Felix, apakah di golongan bakteri tersebut juga terjadi perkelahian, misalnya contoh ya, pergelumutan ya, atau perkelahian atau pertarungan antara mereka dalam hal mengabsorpsi zat gizi atau dalam hal memproteksi usus kita, seperti itu. Tentu ada seperti itu. Nah, kelompok yang kuat kelompok yang lemah akan kalah. Itu adalah hukum alam ya, sudah seperti itu. Begitu pula mikrobiota usus. Nah, mereka yang kalah artinya mereka yang lemah dalam hal mempertahankan dirinya dan mempertahankan hostnya, dalam hal ini intestinal kita, mereka akan keluar bersama dengan feses. Artinya mereka tidak berfungsi sama sekali lagi. Jadi mereka tidak mempunyai perlawanan untuk, dalam tubuh kita ada siklus, ada mekanisme pengeluaran kan. Mereka yang menguntungkan atau yang masih berfungsi dengan baik, mereka tetap bertahan pada tempat di mana posisi mereka harus berada di situ. Artinya masing-masing mereka mempunyai fungsi untuk proteksi dinding sel intestinal kita. Ada beberapa golongan yang berfungsi untuk mengambil enzim yang dikeluarkan dari kidney kita, ginjal kita. Ada yang berfungsi membawa zat-zat gizi dari proses selesainya saat makanan-makanan itu selesai dikemas di dalam intestinal. Ada yang berfungsi membawanya ke aliran darah, seperti itu ya. Nah, di aliran darah ada lagi mikroba yang lain untuk menerima hal tersebut. Nah, kalau yang lemah, yang tidak mempunyai fungsi sama sekali, itu kalah. Artinya artinya tidak mempunyai kedudukan lagi di tempat di mana dia semula berada. Ini bisa keluar lewat ya terjadi di dalam feses atau berada juga di urin dan sebagainya, seperti itu ya. Juga mereka kadang dihancurkan oleh sistem intestinal kita sendiri. Dihancurkan artinya karena kelemahan fungsi, sehingga mereka ikut tadi yang saya katakan bahwa ikut ke feses karena hasil proses di dalam intestinal, seperti itu. Jadi seperti itu, Mas Felix, mereka harus punya fungsi yang bekerja sesuai dengan fungsinya. Jika tidak berfungsi lagi, maka mereka bisa tidak, artinya diabaikan, seperti di manusia kita, seperti di kehidupan kita kan, manusia yang tidak berfungsi lagi
maka hidupnya sia-sia seperti itu. Tidak dihargai atau tidak dihormati atau tidak berada pada posisi yang semula. Seperti itu ya. Jadi gambarnya miniatur dari kehidupan manusia. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Tetapi ingat, saya tambahkan lagi. Ada beberapa mekanisme dalam tubuh seperti sistem imun. Kalau ada mikrobiota yang tidak seimbang, maksud jumlahnya tidak seimbang antara golongan satu dengan yang golongan lain, itu akan terhempas artinya dalam tanda kutip mereka terhancurkan oleh sistem imun tubuh kita. Jadi mereka akan mati gitu ya dengan adanya penghancuran dari makrofag atau neutrofil seperti itu. Ya. Saya izin bertanya, Ibu. Bertanya. Namanya siapa? Nama saya Nisa Nafila. Saya izin bertanya, Bu. Maaf Mbak, siapa? Ulang dulu ya namanya. Iya, nama saya Nisa Nafila. Nisa. Iya, Nisa. Iya, Nisa Abdullah. Gimana, Ibu? Nisa siapa namanya? Nisa Zihan. Nisa Zihan. Oke, silakan Nisa Zihan. Waktu tadi kan disebut bahwa distribusi parasit itu bergantung pada kebiasaan makan. Nah, di Jepang itu kan sering mengonsumsi daging mentah ya, Bu. Bisa disebut juga sebagai rutinitas mereka untuk mengonsumsi daging mentah. Nah, apakah dari rutinitas tersebut kita sebagai host itu bisa statusnya itu bisa menjadi status carrier. Nah, lalu bagaimana kerusakan jaringan oleh parasit itu bisa diseimbangkan oleh perbaikan jaringan host itu, Bu? Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama. Memang kebiasaan Jepang itu suka makan daging mentah, ikan mentah ya, ikan mentah dan daging babi mentah, daging sapi mentah, mereka makan bahkan sayur-sayuran juga mereka makan dalam keadaan mentah. Nah, tetapi dalam makanan itu mereka campur kayak saus ya, yang di dalamnya ada komposisi yang bisa mematikan mikroorganisme yang terikut pada daging, seperti itu. Nah, pernah saya juga merasakan makan sushi, tapi ikan yang mentah, dan memang ada saus, kalau tidak salah, saya lupa namanya, itu saus seperti kecap, tetapi lain rasanya, gitu ya. Nah, ini menurut teman saya, sebagai anti mikroorganisme, ada material dari saus tersebut yang bisa mematikan mikroorganisme yang terikut pada bahan-bahan mentah tersebut, seperti itu. Nah, jika ada mikroorganisme yang termakan dalam keadaan hidup, contohnya parasit pada sapi atau cacing yang ada pada babi, itu terikut ke tubuh si pemakan daging mentah ini, maka otomatis si parasit ini atau mikroorganisme tersebut bisa mengacaukan tubuh manusia. Bagi tubuh manusia yang tidak mempunyai sistem imun yang kuat, ya. Kalau sistem imunnya kuat, maka si parasit ini tidak bisa ditanggulangi oleh sistem imun kita. Ada parasit yang bisa mati, ada parasit yang tetap hidup. Walau sistem imun pada tubuh si manusia ini bagus, ada parasit yang tetap hidup. Yang parasit yang bisa melindungi dirinya dengan spora atau kista, seperti itu ya. Nah, tadi pertanyaan sistem tubuh manusia, sistem imun tubuh manusia yang baik itu bisa menghancurkan parasit. Nah, parasit bisa mati kan? Tetapi jika tubuh manusia sistem imunnya kurang atau lemah, maka parasit akan mengalahkan tubuh tersebut. Maka timbullah masalah-masalah penyakit pada si manusia tersebut. Seperti itu Mbak Nisa.
Iya, makasih Bu. Ya, sama-sama ya. Nah, sekarang waktunya sudah lewat. Jadi kita bertemu pada hari Selasa depan. Tugas pertamanya saya sudah bisa menilai dari 2 mahasiswa tadi. Dan tugas berikutnya nanti akan saya berikan ya. Nah, saya ingin tahu nama koordinator tingkatnya siapa? Ada Hana Alfia Damayanti dan Rizky Nasrul, Ibu. Yang mengontak saya siapa ya namanya? Ika Bu, Ika Amelia. Mbak Ika Amalia. Oke. Ini yang sudah ada di WA saya ya. Jadi nanti kalau ada tugas saya sampaikan ke Mbak Ika ya. Iya Bu. Oke, sampai di sini mohon maaf jika ada kesalahan atau suara saya yang kurang jelas atau pemaparan saya kurang jelas mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan di WA atau di email. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita sudahi pertemuan ini. Insya Allah ketemu hari Selasa lagi dengan waktu yang sudah dischedule-kan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin stop ya, stop ininya. Stop share. Boleh izin bertanya Bu tentang PPT-nya? Iya. Kenapa? PPT-nya akan dimasukkan di Evites apa tidak Bu? PPT yang mana, Mbak? Yang saya punya atau Mbak punya? Maksudnya apa namanya PowerPoint yang Ibu tampilkan barusan apa dibagi? Ya, nanti saya kirim ke Mbak Ika pada saat sudah sertifikasi Perkosoa ya. Oh iya. Ini masih nyambung kan? Iya. Ya, makasih Mbak Ika ya. Assalamualaikum. Saya Alif ya. Iya Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua jaga kesehatan ya. Ya, Ibu juga sehat-sehat ya, Bu. Guys, mata kuliah selanjutnya kosong ya? Oh, Lip